Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Pak Sefta kali ini di pertemuan yang kedua, mata kuliah pengantar ilmu sejarah. Kita lanjutkan pertemuan kali ini, di mana di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sejarah serta kedudukan sejarah itu sendiri. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur sejarah sebagai ilmu. Silakan teman-teman perhatikan bagian di layar bahwa ada peristiwa, kemudian ada evidensi, kemudian ada interpretasi atau deskripsi, dan akhirnya jadilah sebuah cerita. Nah, ketika kita berbicara struktur sejarah sebagai ilmu, maka harus ada peristiwa terlebih dahulu. Peristiwa ini adalah hal yang aktual, ya, atau bisa juga yang sudah berlalu dan tidak terlihat lagi. Setelah peristiwa tersebut kita peroleh, maka berikutnya adalah evidence. Evidensi itu adalah terlihat jejaknya atau juga bisa tidak lengkap. Jadi ada dua sisi yang berlawanan. Yang satu itu bisa kita telusuri jejak-jejaknya, yang lainnya, sisi yang lainnya itu tidak lengkap jejak-jejaknya. Setelah peristiwa evidensi itu kita peroleh, maka kita dapat menginterpretasi atau bisa mendeskripsikan cerita atau peristiwa tersebut. Nah, interpretasi atau deskripsi ini berwujud dalam pemikiran sejarawan dan sifatnya tidak terlihat. Jadi dalam ide-ide atau dalam pemikiran-pemikiran, belum dituliskan atau belum diceritakan. Setelah peristiwa, evidensi, interpretasi sudah ada dalam pemikiran sejarawan, maka jadilah sebuah cerita. Nah, cerita inilah yang bisa disebut buku, tulisan sejarah, atau sesuatu yang dapat dilihat. Nah, cerita ini mengandung 5 unsur. Yang pertama adalah peristiwa atau perilaku manusia. Yang kedua ada temporal, waktu. Kapankah terjadinya peristiwa tersebut? Atau durasi atau periodisasi terjadinya peristiwa tersebut. Di cerita yang dibuat oleh sejarawan itu juga ada spasial atau ruang atau tempat. Dan dari ketika sudah ada ruang dan tempat terjadinya peristiwa tersebut, maka akan ada penafsiran atau muncul penafsiran
Kira-kira sejarah ini lebih mengarah ke arah mana? Kalau kita lihat dalam sejarah Indonesia, itu ada Indonesia sentris atau Belanda sentris. Dan yang terakhir, cerita itu harus memiliki keunikan atau unik. Objek studi sejarah. Objek studi sejarah ada dua. Yang pertama adalah alamiah atau natural, yang kedua adalah insaniah atau kultural. Alamiah dalam arti luas itu manusia dan alamnya, sedangkan insaniah dalam arti sempit itu adalah kejadian atau kegiatan manusia. Insaniah ini dibagi menjadi dua, yakni nirleka dan sejarah. Nirleka itu sendiri dari kata nir, sebelum, leka tulisan. Jadi masa di mana belum dikenal tulisan. Sedangkan sejarah itu sendiri adalah masa di mana sudah ada tulisan. Jadi objek studi sejarah itu bisa manusia dan alamnya dalam space yang luas, atau kegiatan atau kejadian mengenai perilaku-perilaku apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik pada masa pra-aksara atau masa sejarah. Sampai di sini kalian sudah bisa menangkap apa yang Pak Septa sampaikan? Jika belum, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kriteria ilmu. Ketika kita berbicara kriteria ilmu, ada poin-poin mengenai asas-asas ilmu itu sendiri. Yang pertama adalah sistematis. Sistematis ini berarti terstruktur. Kemudian yang kedua adalah koheren. Koheren itu berarti adalah taat akan asas yang berlaku. Misal asas sebab akibat, kemudian asas resiprositas. Yang ketiga adalah valid. Valid ini dapat dipercaya. Yang keempat adalah akurat. Akurat ini tepat, sesuai. Yang kelima adalah objektif. Objektif ini adalah sesuai dengan fakta atau sesuai dengan apa adanya. Yang keenam adalah mempunyai hukum, dalil, dan generalisasi. Ada beberapa dalil sejarah yang bisa kita ketahui, seperti sejarah itu bergerak secara linier atau siklik atau siklus. Itu adalah hukum atau generalisasi dari kriteria ilmu. Dan yang terakhir adalah kriteria ilmu dapat memprediksi. Bagaimana dengan sejarah? Nah, ini adalah perbedaan ilmu alam dengan sejarah. Bisa kalian cermati
Yang pertama, ilmu alam itu adalah resurrence atau perulangan. Sedangkan sejarah itu peristiwa yang unik atau partikularistik. Ilmu alam itu eksperimen di laboratorium atau lapangan, yaitu mewujudkan kembali bentuk semula dari gejala-gejala semula. Sedangkan sejarah itu adalah paralelisme, kesejajaran di samping unsur-unsur khusus. Ilmu alam itu mengidentifikasi keteraturan dan gejala-gejala yang sudah dilakukan di laboratorium tersebut. Sedangkan sejarah adalah hal-hal umum atau general yang bisa dilihat. Ilmu alam itu adalah hal yang umum, dalil, hukum yang bisa dirumuskan. Sedangkan sejarah, hukum-hukum sejarah bisa dirumuskan. Hukum sejarah tidak lain keteraturan yang dapat diserap pada sejumlah kejadian yang memberikan rupa wujud persamaan pada perubahan-perubahan keadaan tertentu dalam sejarah. Jadi itu adalah pengertian hukum sejarah. Nah, ini adalah prediksi ilmu alam dan sejarah. Ilmu alam itu dalil dan hukumnya pasti, sedangkan sejarah sulit melakukan prediksi karena keterbatasan perulangan. Ilmu alam itu ketepatannya lebih besar. Saya bilang ketepatan lebih besar, sedangkan sejarah memproyeksikan pengalaman masa lalu ke situasi masa kini, bahkan situasi yang meski tidak dengan landasan yang kokoh. Jadi kalau ilmu alam 1 tambah 1, kalau bilang ketepatan berarti bisa 2. Tetapi ketika berbicara tentang sejarah, apa yang terjadi di masa yang akan datang itu masih sulit untuk diprediksi karena sulit mengatakan adanya keterbatasan perulangan. Nah, karakteristik sejarah, ilmu sosial lainnya, dan ilmu alam. Sejarah itu sifatnya ruang dan waktu sama. Sosial lainnya ruang dan waktu. Ilmu alam juga ruang dan waktu. Sejarah itu diakronik. Apa itu diakronik dan sinkronik? Silakan nanti teman-teman mencari pengertian diakronik dan sinkronik ya. Sejarah itu ideografik. Ideografik itu artinya adalah lebih bermacam-macam. Sedangkan nomotetik itu satu hal. Sejarah itu partikularistik. Partikularistik di sini artinya adalah khusus, sedangkan generalistik itu adalah umum. Ain malih itu terjadi sekali, dan ilmu sosial dan ilmu alam itu berulang-ulang. Sejarah sumbernya terbatas,
Sedangkan ilmu alam itu bisa dilakukan eksperimen. Makanya di YouTube banyak sekali YouTuber itu yang melakukan sosial eksperimen. Tetapi kalau sejarah sulit untuk historical eksperimen karena sumbernya terbatas. Sejarah itu tidak dapat diukur, sedangkan ilmu sosial dapat diukur. Misalnya kalau ada sosial eksperimen orang yang minta-minta tapi dia pakaiannya rapi, nah itu eksperimen tesnya bisa dilihat. Tapi kalau sejarah karena sumbernya terbatas tidak bisa dilihat. Sejarah itu tidak dapat diukur. Tidak ada ukuran pasti mengenai sejarah, sedangkan ilmu sosial dan ilmu alam itu ada ukurannya atau dapat diukur. Sejarah itu tidak bisa diprediksi, sedangkan ilmu sosial dan ilmu alam itu bisa diprediksi. Oke, itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Silakan nanti teman-teman jika ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa teman-teman menjawab pertanyaan yang sudah Pak Septa tuliskan di kolom komentar yang sudah Pak Septa beri pin. Itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.